Beyond Time, bab 897-898. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pemandangan agung alam ilahi, yang bergema dengan suara dewa matahari, bergelombang seperti ombak dahsyat, menelan dunia yang sunyi ini. Badai yang terbentuk saat ini menyapu seluruh wilayah alam ilahi bersama dengan gelombang, menghanyutkan tanah berbintang yang terjerat dalam jaring laba-laba, dan menyebarkan debu yang terkubur oleh sejarah. Akibatnya, di satu tempat, di tengah reruntuhan bintang-bintang, muncul sebuah prasasti batu kuno. Meskipun sebagian besar prasasti di atasnya telah menjadi buram, kondisinya masih relatif utuh. Hanya 4 karakter di bagian bawah yang dapat dirasakan dengan indera ilahi. Dunia Kaisar Abadi Utara. Inilah nama dunia yang telah terlupakan oleh waktu. Mungkin ia pernah memiliki kejayaannya sendiri di masa lalu, dan di alam semesta tempat para dewa ada, ia pasti memiliki kisah-kisahnya sendiri. Tentu saja, ada nama-nama yang mendorong kebangkitan dunia ini. Namun kemudian, yang tersisa hanyalah reruntuhan yang sunyi, sebuah makam kekaisaran yang sepi, dan hamparan kehancuran yang sangat luas dan memilukan, bersama dengan makhluk-makhluk ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang telah kehilangan kesadaran. Dunia ini tidak ada hubungannya dengan benua Wanggu. Tempat di mana dunia ini dulu berada terletak sangat jauh dari Wanggu. Invasi aura dewa laba-laba itulah yang menyapu segalanya setelah jatuhnya Kaisar Abadi, mengubah dunia Kaisar Abadi Utara menjadi alam ilahi tersendiri. Kemudian, disertai dengan wajah dewa yang terfragmentasi, ia tiba di Wanggu. Dengan demikian, dunia Kaisar Abadi Utara muncul di tengah celah-celah benua Wanggu. Hal itu juga menjadi papan catur, atau lebih tepatnya, buah ilahi, yang didambakan oleh semua pemain di tempat ini pada saat ini. Pada saat itu, prasasti batu yang mengambang di tengah reruntuhan diangkat dari langit berbintang oleh sebuah tangan yang berasal dari cahaya bulan. Prasasti itu dibawa ke tengah alam ilahi, di atas pusaran hitam yang berputar-putar di hadapan ketiga dewa. Tatapan ketiga dewa itu tertuju padanya dalam diam. Mungkin itu adalah konsekuensi karma dari penyatuan Suking dan Erniu dengan jenazah kaisar, atau mungkin itu adalah kekuatan yang terbentuk dari kekuatan ilahi mereka. Akibatnya, tatapan mereka tampak membawa aura khusus, menyelimuti lempengan batu itu. Prasasti-prasasti yang telah pudar di atasnya dihidupkan kembali, memuat jejak sejarah kuno. Kaisar tahu bahwa masa hidupnya akan segera berakhir. Merasakan malapetaka yang akan datang, untuk mempertahankan secercah harapan, pada hari kematiannya, menentang ketetapan leluhur, ia menelan buah ilahi, memurnikan matahari, bulan, dan bintang, membaginya menjadi 3 jiwa, dan memberi hormat kepada mereka. Dengan menggunakan tubuh sebagai dupa, ia memungkinkan ketiga jiwa tersebut memasuki siklus reinkarnasi, memutus takdirnya dan menyembunyikan karma. Sejak saat itu, manusia tetap manusia, makhluk abadi tetap abadi, dan dewa tetap dewa. Kaisar jatuh, jiwanya telah pergi. Jejak-jejak kuno itu menggambarkan sejarah yang tersembunyi. Tepat ketika jejak-jejak itu terungkap pada saat ini, jejak-jejak itu menghilang lagi sebelum flame mistik dan yang lainnya dapat merasakannya dengan indera ilahi mereka. Prasasti batu itu tetaplah prasasti batu. Sejarah yang diwakilinya benar-benar terkubur dalam waktu. Namun dalam momen kemegahan yang singkat itu, karma tersembunyi kembali muncul, diam-diam menimpa takdir ketiga dewa tersebut. Oleh karena itu, pada saat ini, kekuasaan alam ilahi ini terbagi menjadi 5 bagian. 1 adalah Dewa Matahari, 1 adalah Dewa Bulan, dan 1 adalah Dewa Bintang. Adapun 2 bagian yang tersisa, 1 berada di wilayah pegunungan dan lautan, dan yang lainnya berada di dalam jenazah kaisar. Bagian pada jenazah kaisar itu adalah sebuah gembok. Sekarang, gembok itu telah dibuka. Dewa Matahari berbicara dengan tenang. Bisakah mereka tiba tepat waktu? Tanya Dewa Bintang. Waktunya telah tiba. Mereka tidak penting lagi. Kita harus mulai, kata Dewi Bulan dengan tenang. Saudariku membenci mereka, tapi kurasa mereka akan berhasil tepat waktu. Dewa Bintang terkekeh. Ketiga dewa itu sedang menunggu kesempatan. Di bawah wilayah pegunungan dan lautan,
Hakim Agung yang telah menyatukan ras surga mistik kala itu dan mengkhianati Jiuli sedang menunggu janji itu pada waktunya. Kini, apa yang telah mereka tunggu-tunggu telah tiba. Tirai yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun itu telah tersingkap. Panggung pun terungkap. Pertunjukan telah dimulai. Di sudut yang tertutup tirai, para pemain catur di sisi lain, atau lebih tepatnya, para pemain catur yang pasti akan muncul, Erniu dan Suking, juga sedang meletakkan bidak mereka. Namun, panggung ini adalah wilayah kekuasaan ketiga dewa dan Hakim Agung. Mereka tidak akan ikut campur dalam pengaturan waktu, dan mereka juga tidak akan terlibat dalam penantian yang sia-sia setelah kesempatan itu tiba. Jadi, panggungnya tepat di sana. Pertunjukan itu juga ada di sana. Apakah mereka bisa menempatkan karya itu tepat waktu? Apakah mereka bisa menyelesaikannya tepat waktu untuk pertunjukan ini? Apakah mereka benar-benar bisa menampilkannya di atas panggung dan mendapatkan otoritas itu? Itu akan bergantung pada nasib mereka. Nasib yang sangat menyebalkan. Di dunia berwarna merah gelap, langit runtuh. Di lautan darah, Erniu tertawa liar ke arah langit. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru yang cemerlang. Dari dadanya, banyak lengan biru jahat terulur, mencoba menahan langit. Lengan-lengan ini berubah menjadi pilar es raksasa, terus menyatu dengannya untuk mengisi celah-celah, sementara aliran air tak berujung menyembur keluar dari dalam dada Erniu. Satu demi satu, pilar es itu tumbuh semakin besar dan semakin tinggi. Ia menopang langit dan dengan cepat menyebar, seolah ingin membekukan langit. Ada juga cacing biru yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan turun dari tubuhnya, menyebar ke lautan darah dan dengan cepat menghirup dan menghembuskan napas, seolah-olah mereka ingin melahap lautan darah dan mengeringkannya. Namun, keruntuhan dunia ini tampaknya merupakan fakta yang tak dapat diubah. Tak lama kemudian, langit runtuh dan laut bergemuruh. Pilar es itu pecah dan cacing-cacing itu hancur. Namun, sesaat kemudian, pilar es baru muncul dan lebih banyak cacing menyebar. Hanya mereka yang mampu menopang langit yang disebut leluhur. Hanya mereka yang mampu membalikkan laut yang disebut bangsawan. Dengan memegang daging dan membalikkan aliran darah mayat, seseorang kemudian dapat mengendalikan mayat kaisar abadi ini. Namun, kesulitannya sangat besar dan terbagi menjadi 2 poin. Pertama, dia perlu menaklukkan dunia ini. Kedua, dia perlu menaklukkan lebih banyak dunia. Dunia yang runtuh ini adalah representasi abstrak dari jenazah kaisar. Lautan darah itu hanyalah setetes darah di antara darah yang tak terhitung jumlahnya di jenazah kaisar. Langit yang runtuh itu hanyalah sepotong daging setebal 1 inci. Adapun jari Li Zihua, ia menekan kesulitan kedua, menyebabkan lautan darah di dunia ini menjadi setetes atau seluruh darah di dalam mayat. Langit yang runtuh bisa jadi berupa sejengkal daging, atau bahkan seluruh daging itu. Menaklukkan sebuah dunia sama artinya dengan menaklukkan segalanya. Hal ini sedikit mengurangi kesulitan. Namun, meskipun demikian, bahkan jika Erniu akhirnya berhasil, itu tetap tidak cukup untuk menentukan segalanya. Hal ini karena, di dalam jenazah kaisar ini, terdapat pula sisa jiwa kaisar abadi yang telah ternoda atau menyatu dengan dewa. Keberhasilan baru akan dianggap tercapai ketika jiwa, tubuh fisik, pikiran, dan dantian telah lengkap. Oleh karena itu, sementara sang kapten berjuang mati-matian, Suking juga melakukan yang terbaik. Kesulitan dalam menekan jiwa yang tersisa juga terbagi menjadi 2 poin. Pertama-tama, bagaimana cara menggabungkan jiwa kaisar yang menakutkan ke dalam wadah kaisar. Kedua, setelah menggabungkannya dengan gudang kaisar, bagaimana dia bisa menaklukkannya. Jari Li Zihua memberikan dorongan yang sangat kuat, menekan sisa jiwa ini dan menghapus kengeriannya, sehingga lebih mudah untuk menyatu ke dalam wadah kaisar. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah jiwa kaisar yang telah menyatu dengan dewa. Sekalipun ditekan, jiwa itu masih memiliki beberapa aspek yang melampaui surga. Oleh karena itu, Suking memang mempertaruhkan nyawanya. Di sebuah istana abadi yang luas, ia melihat jiwa yang tersisa duduk di singgasana naga, menatapnya dengan tajam. Dengan tangan bawah yang aneh, ia dengan paksa mendorong gerbang gudang pedang kaisar miliknya hingga terbuka, memperlihatkannya di luar dan membuatnya turun ke arah jiwa yang tersisa. Dia sedang menggabungkan sisa jiwa ke dalam wadah kaisar. Jiwa yang tersisa itu tidak melawan. Ini karena, dibandingkan dengan tubuh fisik yang ingin diperoleh sang kapten,
jiwa yang cerdas ini menyadari bahwa keberhasilan atau kegagalan tidak terletak pada tubuh fisik, melainkan di sini. Jika ia mampu membalikkan keadaan di gerbang penyimpanan dan menguasai tubuh, maka ia mungkin akan menjadi pemenang kontes ini. Oleh karena itu, saat memasuki tempat penyimpanan, sisa jiwanya memberontak. Tempat penyimpanan kaisar bergemuruh dan retakan muncul di gerbangnya, pertanda bahwa ia tidak dapat bertahan. Dalam hal ini, Su Qing memiliki pilihannya sendiri. Dia memejamkan matanya dan jiwa daunnya membuka matanya. Jiwa itu melompat dari lautan kesadarannya dan bergegas menuju tempat penyimpanan kaisar. Dunia di dalam gudang kaisar sangat luas. Namun, guntur bergemuruh dan langit dipenuhi warna perak. Gunung-gunung berguncang dan bumi bergejolak hebat. Sebuah pedang berdiri tegak di antara langit dan bumi. Pedang ini bersinar dengan cahaya harta karun yang tak terbatas, menerangi dunia. Bahan pedang itu adalah perunggu dan bergerak seiring dengan nasib umat manusia. Seharusnya badan pedang itu memiliki panjang 4 kaki 7 inci, tetapi sekarang panjangnya mencapai 470.000 kaki di dalam gudang. Ujung pedang itu terasa menekan dan energi pedangnya melonjak. Pedang itu cukup tajam untuk membelah langit, tanah, dan manusia. Siapapun yang kedudukannya di bawah penguasa kuno dapat dibunuh. Pedang itu disebut pedang kaisar. Di samping pedang itu terdapat sesosok jiwa. Jiwa itu mengenakan jubah kaisar dan mahkota kaisar. Ekspresinya tanpa emosi. Sekilas, ia tampak seperti kaisar, tetapi sekilas lagi, ia tampak seperti dewa. Wujudnya awalnya memiliki tubuh kaisar, lalu wajah laba-laba ilusi. Pada saat itu, ia menatap pedang kaisar dengan penuh kekaguman. Pedang kaisar yang sangat bagus. Lalu ia menatap Su Qing yang sedang berlari mendekat. Kau ingin menjadikanku sebagai dao surgawi dan mengendalikan pedang ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat berbicara, jiwa itu mengangkat tangannya, mencoba menggerakkan pedang kaisar. Kau tidak bisa menggerakkan pedang ini tanpa izinku. Su Qing berbicara dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, pedang kaisar berdentang, dan dengungan pedang itu menggema di langit surgawi. Adapun cahaya pedang, ia melesat ke segala arah, menerangi dunia. Tangan kanan jiwa kaisar di sampingnya berhenti sejenak dan perlahan menarik diri. Kamu juga tidak bisa memindahkannya. Dengan itu, tubuh jiwa kaisar bergoyang dan langsung menuju ke arah Su Qing. Pertempuran roh pun meletus. Dalam sekejap, seluruh ruang penyimpanan kaisar bergetar dan getaran menyebar ke seluruh tubuh Su Qing. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi semakin lama ia seperti itu, semakin berbahaya situasinya. Tim Erniu juga bermain dengan penuh semangat. Pertempuran antara tubuh, sisa jiwa, dantian, dan pikiran ini meletus pada saat yang bersamaan dan langsung menjadi sangat intens. Pengalaman masa kecilnya mengajarkan Su Qing tentang ketegasan. Kehidupan di Seven Blood Eyes mengajarkan Su Qing untuk menyembunyikan dirinya. Peristiwa-peristiwa di Kabupaten Fenghai telah mengajarkan Su Qing tentang perspektif. Hanya kakak tertua yang mengajari Su Qing cara berjuang. Berjuanglah melawan langit, melawan bumi, melawan manusia, melawan dewa-dewa. Dan juga, untuk melawan takdir. Suara bergema dari dantian jenazah kaisar yang telah jatuh ke jurang. Bukalah segelku, bukalah 9 jurang, sang dewa musim panas telah pergi, alam berubah menjadi beku. Bunga es biru bermekaran dari dantian, menyebar seketika ke seluruh mayat, menutupi tubuh, anggota badan, dan segala sesuatu lainnya. Dalam benak mayat itu, suara Su Qing juga bergema. Saat saya memegang pedang di masa muda saya mengembangkan sebuah teknik. Semua pemegang pedang mempelajari teknik ini dan memeliharanya. Hari ini, di gudang kaisar saya akan menunjukkan kepada Anda intisari dari teknik ini. Akan kuberitahu bahwa aku bisa menggerakkan pedang ini. Aku punya pedang. Nama pedang itu adalah pedang kaisar. Pedang itu muncul dari tempat penyimpanan kaisar dan menerobos kehampaan. Ia menebas jurang dengan momentum yang tak terbendung dan mendarat di pikiran mayat kaisar. Pikiran itu runtuh. Ia mengguncang waktu dan ruang, dan menghancurkan semua ilusi. Mayat kaisar itu bergetar dan berhenti jatuh, tergantung di kehampaan. Saat cahaya pedang menyambar, mata mayat yang tertutup itu tiba-tiba terbuka. Benda itu bukan milik kaisar abadi atau dewa laba-laba. Itulah tatapan mata Erniu dan semangat Su Qing. Kekosongan itu bergemuruh saat mengumumkan kembalinya.
Jurang itu hancur berkeping-keping, memberi selamat kepada tuan baru. Tanpa disadari, seperlima kekuatan alam ilahi yang dibentuk oleh dunia Kaisar Abadi Utara jatuh ke dalam takdir Suking dan sang kapten. Pada saat yang sama, di wilayah pegunungan dan lautan, sosok yang bergerak maju mengangkat kepalanya dan tampak sedang memandang ke kejauhan. Di alam ilahi, ketiga dewa yang berdiri di luar pusaran air itu menatap pusaran air tersebut secara bersamaan. Sepertinya tebakanku benar, sudut-sudut mulut Dewa Bintang itu sedikit melengkung ke atas. Di antara 5 bagian kekuasaan alam ilahi, 4 di antaranya sudah dikuasai. Oleh karena itu, ketiga dewa tersebut mengalihkan pandangan mereka dari pusaran dan menatap wilayah pegunungan dan lautan melalui kehampaan. Selanjutnya, otoritas terakhir dari alam ilahi akan diputuskan di bawah tatapan mereka. Sama seperti mereka yang tidak ikut campur dalam perebutan jenazah kaisar yang terjadi di kedalaman pusaran, apakah Suking dan Erniu hidup atau mati, atau apakah mereka berhasil atau kalah, semuanya bergantung pada takdir mereka. Karena mereka telah memilih untuk memperebutkan takdir di sini, semua harus mematuhi ketetapan takdir. Bagi ketiga dewa itu, perebutan jenazah kaisar adalah kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu, kunci untuk membuka tirai panggung besar. Adapun gunung dan lautan, itu adalah karma yang menembus waktu dan menghubungkan dunia Kaisar Abadi Utara dan benua Wanggu. Itu sudah terbentuk dan terhubung. Oleh karena itu, saat ini, mereka juga tidak akan membantu keberhasilan atau kegagalan orang tersebut di gunung dan laut. Terlepas dari karma atau takdir, meskipun ada janji-janji pada waktunya, itu tetap bergantung pada apakah takdir orang yang dijanjikan tersebut mampu menanggungnya. Jika orang di pegunungan dan lautan itu dapat mewarisi kekuasaan, mereka juga bersedia memenuhi janji tersebut dan menambahkan sentuhan istimewa, memberinya kesempatan untuk menjadi dewa. Jika dia tidak sanggup menanggungnya, itu juga akan menjadi karma. Otoritas kelima akan kembali dan meningkatkan kekuatan ketiga dewa. Dengan janji sebagai bahan bakar, membakar melalui zaman yang tak terhitung jumlahnya, menempa dao ilahi. Itu juga merupakan buah ilahi. Pada saat itu, Mountains and Seas tidak akan bisa menyalahkan siapapun kecuali takdir. Oleh karena itu, tidak ada yang ditakdirkan. Hanya saja, Dewa Laba-Laba ditakdirkan untuk mati. Ia akan mati di pegunungan dan lautan atau di tangan ketiga dewa. Waktu berlalu, wilayah pegunungan dan lautan masih memilih, dan nasib alam ilahi telah jatuh ke tangan mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, aura ketiga dewa, matahari, bulan, dan bintang, semakin meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan, dan kuil-kuil ilahi mereka muncul di atas pusaran, menjadi semakin megah. Status mereka juga berfluktuasi seiring dengan itu. Api ilahi keemasan mereka masing-masing berkobar dengan dahsyat. Ketika mencapai titik ekstrim, secercah api hitam tersembunyi muncul samar-samar dan segel itu terlepas di tengah kobaran emas. Di antara mereka, Dewa Matahari memiliki jumlah api hitam paling banyak, diikuti oleh Dewa Bulan, dan kemudian Dewa Bintang. Akhirnya, lepaskan api kesengsaraan itu. Dewa Matahari memejamkan mata, Dewa Bulan terdiam, dan Dewa Bintang dipenuhi dengan antisipasi. Mereka yang berwenang termasuk jenazah kaisar di dasar pusaran air. Oleh karena itu, keberuntungan juga berlabuh di sungai takdir yang panjang dari jenazah kaisar. Karena tubuhnya dikendalikan oleh Erniu dan jiwanya dikendalikan oleh Suking, keduanya tampak menguasai ujung sungai, menentukan arah dan nasib jenazah kaisar. Oleh karena itu, harta yang jatuh itu secara alami menjadi milik mereka berdua. Pilihan sang kapten adalah mengubah keberuntungan alam ilahi menjadi tungku. Saat dia membakar kata-kata dari kitab suci tanpa kata, dia juga mengeluarkan 2 bulu dan membakarnya bersama keberuntungan. Itu seperti proses pemurnian. Proses pemurnian ini sangat langka. Bahkan, hal itu cukup mengejutkan Wanggu. Lagi pula, tidak banyak kultivator di benua Wanggu yang memiliki keberuntungan seperti itu, yaitu menggunakan darah dan ki dari jenazah kaisar sebagai api dan keberuntungan dari alam ilahi sebagai kayu bakar untuk memurnikan artefak secara mewah. Artefak yang disempurnakan ini juga luar biasa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Salah satunya adalah kitab suci tanpa kata yang misterius yang mampu menghindari perhitungan besar. Keistimewaannya dapat dilihat dari bagaimana ia mampu mendukung keduanya hingga sampai ke tempat ini. Yang kedua lahir dari susunan teleportasi kuno yang memiliki kesadaran.
Ia mewujudkan keajaiban penciptaan dan perubahan Wanggu, serta kualitas misterius di dalam dirinya sendiri. Bulu-bulunya sungguh menakjubkan. Benda biasa pun bisa menjadi mistis setelah dimurnikan seperti ini, apalagi dua benda luar biasa ini. Saat ia menyempurnakan kekuatannya, kegilaan di hati Erniu semakin meningkat. Ia bahkan menggumamkan sesuatu dengan indera ilahinya. Cepat bakar, lebih cepat. Hampir berhasil, semoga diberkati, wahai roh surgawi dan duniawi, dewa musim panas, alam bawah mistik, guru, diriku sendiri, dan adikku, ini pasti akan berhasil. Indera ilahi sang kapten mendarat di persepsi Su King. Pada saat itu, keduanya menyatu. Sekalipun Su King tidak ingin melihat atau mendengar tindakan dan kata-kata sang kapten, itu tidak ada gunanya. Selain itu, dengan pemahamannya tentang sang kapten, ia membuat penilaian setelah berhasil memurnikan sisa jiwa dari jenazah kaisar. Ambisi sang kapten jelas bukan hanya ini. Meskipun dia telah mendapatkan mayat ini dan memperoleh otoritas alam ilahi, ini masih sedikit tidak sesuai dengan apa yang pernah dikatakan kapten tentang melakukan hal yang sangat besar. Lagi pula, apa yang mereka peroleh bukanlah seluruh kekayaan alam ilahi. Pada saat itu, Su King sudah dapat merasakan melalui ramalan ini bahwa otoritas alam ilahi telah terbagi menjadi 5 bagian. Bersama dengan kapten, mereka hanya mendapatkan satu porsi. Bagi orang lain, panen ini mungkin merupakan peluang luar biasa. Namun, menurut pemahaman Su King, kakak tertuanya yang gila itu seharusnya tidak merasa puas. Kini setelah keberuntungan menyatu, pihak lain justru menggunakannya untuk memurnikan artefak. Su King tahu bahwa penilaiannya tidak salah. Namun, dia sama sekali tidak peduli. Hal ini karena hal terpenting yang ada di hadapan Su King saat ini bukanlah kegilaan kakak sulung, melainkan kesempatan bagi kultivasinya untuk mencapai terobosan. Gerbang penyimpanan energi hidupnya telah lama terbuka. Mosasaurus di dalamnya adalah dao surgawi dan berkeliaran di sekitar penyimpanan ilahinya sambil mengeluarkan raungan mengerikan. Hal yang sama terjadi pada gerbang penyimpanan pembatasan racun. Ming Fei telah terbentuk. Gerbang itu memiliki satu mata misterius dan memiliki tanda-tanda 6 kekotoran. Setelah gerbang penyimpanan bulan ungu mengalami penyerapan kekuatan yin ekstrim sebelumnya, kunang-kunang alam surgawi benar-benar telah memasuki sekte tersebut. Gerbang penyimpanan telah lama terbuka. Adapun untuk tempat penyimpanan kaisar, itu sudah sempurna. Sisa jiwa itu telah berubah menjadi dao surgawi di bawah pedang kaisar dan bertransformasi menjadi roh artefak pedang kaisar yang hanya dimiliki oleh Su King. Pada saat ini, pedang itu telah sepenuhnya aktif. 4 dari 5 gerbang penyimpanan telah dibuka. Hanya tersisa 1 gerbang, dan itu pun dalam keadaan setengah terbuka. Itu tadi, gerbang menuju gudang penyihir. Repositori ini tidak membutuhkan dao surgawi tambahan. Tubuh sang magus di dalamnya adalah dao surgawi itu sendiri. Yang dia butuhkan adalah memadatkan kekuatan ras magus dan mendorong gerbang penyimpanan hingga terbuka. Su King menggunakan keberuntungan alam ilahi untuk menggantikan kekuatan ini dengan sempurna. Hal ini karena penggunaan ini bukanlah penggunaan sepihak. Otoritas alam ilahi ada selamanya. Sekarang, otoritas itu hanya mengarahkan pada arah peningkatan. Pada saat berikutnya, keberuntungan tak terlihat yang menimpa takdirnya mengalir deras menuju tempat penyimpanan sihir di bawah kendali indera ilahi Su King. Gudang penyimpanan para penyihir bergemuruh dan tubuh penyihir kuno itu dengan cepat terbentuk. Tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Kesembilan kepala Jiuli meraung serempak dan menyatu menjadi tubuh satu persatu. Akhirnya, mereka membentuk sosok agung yang menopang dunia, memancarkan cahaya zaman kuno. Itu seperti raksasa yang berdiri di gudang para penyihir. Raksasa ini mengangkat tangannya seperti tangan surga dan mendorong ke dalam kehampaan di dunia penyimpanan para penyihir. Ledakan, pintu gudang sihir di dalam tubuh Su King tiba-tiba terbuka dari dalam. Begitu dibuka, kelima gerbang penyimpanan itu bersinar dengan cahaya yang sangat terang dan menyilaukan, menyelimuti seluruh lautan kesadaran Su King. Ini adalah aktivasi kelima repositori tersebut. Sebuah kekuatan dahsyat meletus dari kelima gerbang penyimpanan ini seperti aliran deras, menelan seluruh tubuh Su King. Tingkat kultivasinya meningkat dan jiwanya langsung mengalami sublimasi. Kekuatan tempurnya terus meningkat, statusnya seperti ikan yang melompat melewati gerbang naga. Terlihat dari 5 gerbang penyimpanan, Mosasaurus meraung ke langit. Matanya angkuh dan meremehkan,
kunang-kunang neter terbang ke atas, dan kunang-kunang gelap naik ke titik tertinggi. Jiwa kaisar memegang pedang dan berjalan, dan magus leluhur membuka matanya yang bagaikan matahari dan bulan. Inilah penampakan Dao Surgawi. Perubahan dahsyat terjadi pada tubuh Su King. Saat kelima Dao Surgawi muncul, kelima gerbang penyimpanan Su King berubah menjadi tungku dan mulai meletus. Suara gemuruh itu melebihi suara kilat di langit. Saat ledakan terus berlanjut, abu vulkanik seperti salju menyembur dari kelima tempat penyimpanan tersebut. Debu yang seperti abu vulkanik itu terbentuk oleh Dao dan takdir, terbentuk dari jejak yang ditinggalkan oleh perjalanan Su King di dunia ini. Nama benda itu adalah debu nihilitas. Hal itu akan menciptakan sepetak reruntuhan yang dapat menampung tanda-tanda Dao di lautan kesadaran Su King. Inilah tanda dan dasar dari ketiadaan. Kilatan aneh muncul di mata Su King. Baginya, tidak ada lagi halangan untuk menembus gudang roh dan melangkah ke ketiadaan. Dia bisa mencapainya hanya dengan lambaian tangannya. Namun, ketika dia memikirkan penilaiannya terhadap peristiwa besar yang menimpa Kapten, lautan kesadaran Su King tiba-tiba tenang dan kelima tungku penyimpanan itu langsung membeku. Karena ia bisa menerobos kapan saja, ia memilih untuk memperlambat langkahnya terlebih dahulu. Pada saat itulah suara Kapten terdengar samar-samar. Adik laki-laki, sang Kapten merasa sangat menyesal. Awalnya ia berencana untuk menghentikan Su King dan bersikap layaknya seorang kakak senior. Ia bahkan telah menyiapkan apa yang ingin dikatakannya dalam pikirannya. Setelah itu, ia bisa memeras Su King di masa depan. Di luar dugaan, Su King justru memperlambat terobosannya. Lupakan saja, meskipun dia sudah menundanya, aku sudah menyiapkan naskahnya. Sang Kapten terbatuk memikirkan hal itu. Adik junior, tidak perlu terburu-buru untuk mencapai terobosan. Aku melihat tulangmu luar biasa dan kau adalah seorang jenius kultivasi yang langka, satu dalam sejuta. Aku memiliki kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sini. Apakah kau menginginkannya? Setelah mendengar kata-kata Kapten, Su King tahu apa yang dipikirkannya. Karena itu, dia bekerja sama dan mengangguk. Sang Kapten merasa puas. Adikku, ingatkan kau apa yang kukatakan tadi. Era kita telah tiba. Ketiadaanmu tidak mungkin sesederhana itu. Menjadi penguasa alam ilahi hanyalah pendahuluan dari peristiwa besar saya kali ini. Anda juga dapat melihatnya sebagai tanda kualifikasi. Sebentar lagi, iparmu, kekasihmu, dan bajingan sialan itu akan mengadakan pertunjukan besar di luar. Kita bisa bangkit bersama angin. Namun, aku sudah mempersiapkan ini sejak lama dan telah membayar harga yang sangat mahal. Jadi, kau harus berjanji padaku. Baiklah. Sebelum Kapten selesai berbicara, Su King mengangguk. Aku belum mengatakan apa yang kuinginkan darimu. Kakak tertua, bagiku, selama aku mampu melakukannya, aku bisa menjanjikanmu apapun. Kini setelah keduanya menyatu dengan tubuh kaisar, Erniu dapat merasakan tekad dalam suara Su King, dan kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tanpa disadari muncul di hatinya. Di tengah kehangatan ini, ia merasa bahwa pikirannya untuk menipu adik laki-lakinya agak picik. Tanggung jawab dan beban sebagai kakak laki-laki membuncah dalam dirinya, mendorongnya untuk berbicara dengan bangga. Kondisi apa yang perlu dibicarakan ketika membantu adikku sendiri? Aku hanya bercanda. Jangan bicarakan ini. Izinkan saya menceritakan rencana saya. Adikku, kau seharusnya sudah tahu bahwa tanda seorang dewa adalah api ilahi. Sebelum menyalakan api ilahi, mereka hanyalah makhluk ilahi. Hanya dengan menyalakan api ilahi barulah mereka dapat disebut dewa. Adapun alam api ilahi, sebenarnya terbagi menjadi 3 tingkatan. Itulah api sejati, api karma, dan api kesengsaraan. Hati Su King bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang tingkatan para dewa setelah menyalakan api ilahi mereka. Sebagai contoh, ikan yang kita temui di Istana Abadi Kabupaten Fenghai termasuk dalam tingkatan api sejati. Ikan itu dapat disebut dewa kecil sampai api sejatinya berubah menjadi api karma, barulah ia dapat disebut dewa tinggi. Lingkup kekuasaan dewa tertinggi sangat luas. Api karma dan api kesengsaraan sama-sama dianggap sebagai dewa tertinggi. Jika kau dapat menyempurnakan api cobaan dan mencapai kesempurnaan, yaitu tahap penyempurnaan api cobaan dan pencapaian tanpa celah, ada kemungkinan untuk naik ke tingkatan ilahi, dan tingkatan ilahi itu adalah alam Li Zihua saat ini. Su King mendengarkan dengan sangat serius.
Dia juga merasakan bahwa ketika kapten menyampaikan informasi ini, ada nuansa ketidakpastian tambahan. Tingkat api kesengsaraan, bagi para dewa, meskipun memiliki kekuatan dan kemahatauan yang tak terbatas, juga sangat berbahaya karena membawa kesengsaraan bagi para dewa. Cobaan ini berada di luar kemahatauan dewa. Jika tidak mampu melewatinya, hal itu akan mengakibatkan padamnya api ilahi, jalan dewa akan menjadi hampa, dan segala sesuatu akan berubah menjadi debu. Hanya ketika mencapai tahap kesempurnaan barulah seseorang dapat menghindari cobaan dan bersiap untuk menerobos ke tingkatan ilahi dengan damai. Adapun alam dewa laba-laba, itu adalah tingkat ketiga dari alam api ilahi. Selain itu, ia telah mencapai akhir tetapi belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu cobaan datang kepadanya. 3 dewa ada bersama kau dan aku, dalam kesengsaraan ini. Hal yang sama berlaku untuk Dewi Merah pada masa itu. Alam kekuasaannya adalah alam dewa tingkat tinggi, dan dia dapat dianggap telah menguasai api kesengsaraan. Statusnya mirip dengan dewa laba-laba, tetapi dia masih sedikit kurang sempurna. Oleh karena itu, Li Zihua, kau dan aku adalah penderitaannya. Sama seperti Dewi Merah yang menjadi cobaan bagi Li Zihua di masa lalu. Hati Su Qing berdebar saat dia tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan ketiga dewa itu? Menurut apa yang kupelajari di kehidupan sebelumnya, ketiga dewa itu berhenti meningkatkan diri ketika mereka pertama kali memasuki tahap api kesengsaraan dan menyegel api kesengsaraan mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka adalah dewa tingkat tinggi, mereka jauh lebih lemah daripada Dewi Merah. Kali ini, menurutku tujuan utama ketiga dewa itu seharusnya adalah melewati tahap api kesengsaraan yang berbahaya dalam satu langkah dan langsung mencapai kesempurnaan. Ini akan membuka jalan menuju tingkatan ilahi dan memungkinkan mereka untuk melihat tingkatan ilahi. Tepat ketika kapten muncul sambil mengatakan ini, suaranya tiba-tiba terhenti. Su Qing juga segera merasakan bahwa mayat kaisar di dalam pusaran yang mereka berdua kuasai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berkedip dengan cahaya ilahi saat menembus pusaran dan melihat dunia luar. Terjadi perubahan drastis di sana. Angin sedang bertiup, nada suara kapten terdengar seperti dipenuhi kegilaan.